sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karisma Semarang dari Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus. Ingin memperkenalkan satu pelajaran yang ada di salah satu ilmu komunikasi yang saat ini saya pelajari. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu bab yang ada di pelajaran ilmu komunikasi, yaitu sosiologi, yaitu bab interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dari dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik berbentuk kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Jenis-jenis interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antar individu dan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang tiga, kelompok dengan kelompok. Dan yang ada di jenis-jenis interaksi sosial, yang pertama, pada saat dua individu bertemu, walaupun tidak melakukan kegiatan apa-apa, namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing pihak sedang berbicara bersama-sama. Interaksi sosial itu ada syarat-syarat terjadi kontak sosial, yaitu ada kontak sosial atau sosial kontak yang berasal dari kata Latin "cam" atau "kam" yang berarti bersama-sama, dan "tanger" yang memiliki arti menyentuh. Jadi, secara harafiah, kontak berarti bersama-sama menyentuh. Dalam pengertian sosiologis, kontak merupakan gejala sosial yang dimana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa mengadakan sentuhan fisik. Jadi, kontak sosial merupakan aksi individu atau kelompok dalam bentuk kontak sosial yang makna bagi si pelaku dan si penerima membalas aksi itu secara sepihak atau secara spontan. Dalam interaksi sosial itu ada konflik. Konflik dalam pengertian sosiologi, yaitu konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak percaya diri. Menurut Robert M.Z. Lawrence, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, di mana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingan. Konflik terjadi ada beberapa sebab. Yang pertama, adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang terlibat konflik akibat adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Kedua, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu yang sama dengan individu lain. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka. 4. Adanya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku. Akibatnya konflik secara umum adalah konflik dapat menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya kuat rasa solidaritas di antara sesama anggota kelompok. Hal ini biasanya dicapai apabila terjadi konflik antara kelompok dan masyarakat. Yang kedua, hancur atau retaknya suatu kelompok. Hal ini biasanya muncul dari konflik yang terjadi di antara anggota dalam suatu kelompok. Ketiga, adanya perubahan kepribadian individu. Dan keempat, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Dalam sosiologis itu ada komunikasi. Komunikasi dalam sosiologis yaitu komunikasi adalah tindakan seseorang yang menyampaikan pesan terhadap orang lain
dan orang lain itu memberi tafsiran atas sinyal tersebut serta mewujudkan dalam perilaku. Komunikasi menuntut adanya pemahaman makna atas suatu pesan dan tujuan bersama antara masing-masing pihak. Dalam komunikasi terdapat 4 unsur, yaitu pengirim, penerima, pesan, dan umpan balik. Yang satu, pengirim atau yang bisa disebut komunikator, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. 2. Penerima. Penerima sering disebut sebagai komunikan, adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan adalah isi dari setiap yang disampaikan pengirim kepada penerima. Yang keempat, umpan balik, yaitu reaksi atau tanggapan yang menerima atas pesan yang diterima. Aturan-aturan dalam interaksi sosial. Menurut Capps and Jones 1979 menyatakan 3 jenis aturan dalam interaksi sosial. Yang pertama, aturan mengenai ruang, waktu, dan gerak tubuh. Aturan mengenai ruang. 1. Aturan mengenai ruang. Menurut Capps dan Jones mendasarkan teori dari karya Edward T. Hall mengenai konsep jarak sosial. Menurut Hall, dalam situasi sosial, orang cenderung menggunakan 4 macam jarak, yaitu jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Jarak intim antara 0 cm sampai 40 cm. Dalam jarak intim terjadi keterlibatan intensif panca indera dengan tubuh orang lain. Kedua, jarak pribadi sekitar dari 45 cm sampai 1,22 meter. Jarak pribadi ini cenderung dijumpai dalam interaksi antara orang berhubungan jarak dekat seperti suami istri atau ibu dan anak. Yang ketiga, jarak sosial sekitar 1,22 meter sampai 3,66 meter. Dengan jarak sosial, orang yang berinteraksi dapat berbicara secara wajar dan tidak saling menyentuh. Yang keempat, jarak publik di atas 3,66 meter. Ini disebabkan karena umumnya digunakan oleh orang yang harus tampil di depan umum seperti politis dan artis. Aturan mengenai waktu dan gerak tubuh. Pertama, aturan mengenai waktu dan gerak tubuh. 1. Aturan mengenai waktu. Setiap masyarakat memiliki makna tentang waktu yang mengatur interaksi manusia dengan orang lain. Maksud saya, interaksi seseorang dengan orang lain, antara saya dengan kakak saya. Aturan kedua, mengenai gerak tubuh. Komunikasi nonverbal atau tanpa mengenai bahasa lisan maupun tulisan merupakan bentuk komunikasi pertama bagi manusia. Komunikasi ini terkadang didasari atau tidak sadar digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan dalam interaksi dengan orang lain, seperti saya dengan teman saya yang sedang berbicara secara kontak secara langsung. Sekian dari materi yang saya mengerti tentang interaksi sosial dalam sosiologis ilmu komunikasi yang saya mengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.